Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan. Amin. Kita tahu ini semuanya kemurahan Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan itu baik. Sebelum kita mulai ibadah kami, mari kita berdoa. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Kau Bapa yang baik, yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dengan segenap hati memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memberi kami kesempatan untuk datang kepadamu. Biarlah kami dengan kesungguhan hati hanya fokus kepadamu ya Bapa. Pimpin kami Tuhan, jaga hati pikiran kami supaya kami sungguh fokus kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan memberi kami kesempatan boleh berkumpul bersama, memuji dan memuliakan. Haleluya.此刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的爱充满之地。当晨曦进入他的门，当赞美进入他的园，旗鼓跳扬声欢呼，凡有气息都要赞美他，赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。当赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。哈利路亚！在这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满之地。当晨曦进入他的门，当赞美进入他的园，旗鼓跳扬声欢呼，凡有气息都要赞美他。当赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。当赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。当赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。当赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让我们的心向神敞开，让我们的心向神敞开。阿们，哈利路亚。弟兄姐妹们，我们一起来祷告。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。
Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu penuhi kami setiap kami. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu
silakan Bu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Amin. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami secara pribadi masing-masing. Berbicaralah Tuhan, kami semuanya siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes 3 pasal yang pertama sampai 21. Ya. Percakapan dengan Nikodemus. Saya akan membacakan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Saya lanjut ke pasal 14 sampai 21. Pasal 15 sampai 21. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada suatu retreat yang saya ikutin,
saya dikejutkan dengan sebuah pertanyaan yang tidak pernah itu muncul atau saya pertanyakan kepada diri saya. Yaitu pertanyaan apa? Apakah Anda yakin bahwa Anda itu sudah diselamatkan? Enggak berhenti dari situ. Kalau pertanyaan itu saya jawab yakin. Tapi setelahnya itu pertanyaannya, bagaimana kamu yakin bahwa kamu itu sudah diselamatkan? Tanda-tandanya apa bahwa kamu itu sudah diselamatkan? Nah, pertanyaan yang kedua ini itu yang mengagetkan saya. Karena sejak saya itu bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya sudah merasa aman dan nyaman, sudah masuk surga. Yang pertanyaan kedua itu tidak pernah saya pertanyakan. Sehingga ketika mendengar pertanyaan itu, saya mulai gelisah. Saya mulai cari-cari di dalam diri. Apa tanda-tandanya bahwa kamu itu sudah diselamatkan? Nah, jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita semua pada pagi hari ini, apa tanda-tandanya bahwa kita semua itu sudah diselamatkan? Nah, melalui perikop yang kita baca, percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita tentang yang pertama itu adalah bagaimana kita itu diselamatkan. Bagaimana kita itu mendapatkan hidup kekal, bagaimana kita itu masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, yang pertama ini pada umumnya kita sudah mengetahui. Dan yang kedua itu adalah apa tanda-tandanya bahwa kita itu adalah orang yang sudah diselamatkan, anggota kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan mengenai hal ini. Yang pertama itu bagaimana sih sebetulnya orang itu diselamatkan ya. Dari percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus itu kita tahu bahwa kebaikan dan kesalehan sebaik apapun, sesaleh apapun yang bisa diupayakan manusia tidak akan pernah bisa membuat orang itu diselamatkan atau masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tahu Nikodemus. Siapa Nikodemus itu? Nikodemus itu dikatakan di situ pemimpin agama Yahudi, orang Farisi. Orang Farisi itu adalah terkenal sebagai orang yang menjalankan aturan-aturan agama. Jadi orang Farisi ini adalah orang yang saleh, apalagi dia seorang pengajar. Ya. Tetapi dari percakapan ini itu tidak membuat Nikodemus itu memperoleh hidup yang kekal. Dan Nikodemus ini bukan hanya seorang yang saleh, seorang pengajar agama, tetapi dia itu seorang yang baik sekali, seorang yang rendah hati, yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain yang merasa terancam dengan kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hadir mengajar yang ajarannya berbeda, sedikit berbeda dengan karena kan menggenapkan Taurat ya. Itu dari ajaran-ajaran yang dimengerti oleh pemimpin-pemimpin agama ini. Dan Tuhan Yesus itu mengajar, melayani itu dengan kuasa, penuh kuasa. Sehingga Tuhan Yesus itu begitu populer ya. Dia berkuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Dan itu yang membuat pemimpin-pemimpin agama itu menjadi tidak suka dengan Yesus. Sehingga berupaya untuk menangkap Tuhan Yesus dan membunuhnya dan mereka berhasil. Tapi Nikodemus itu tidak. Nikodemus itu bukan tergolong pemimpin-pemimpin agama yang seperti itu. Nikodemus punya kerendahan hati. Dia tetap mau belajar walaupun dia seorang pengajar, tapi kehadiran Tuhan Yesus dia tahu bahwa dia itu adalah guru yang diutus Allah. Dengan kerendahan hatinya dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Dia mau tahu dari Tuhan Yesus bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena itu di situ dikatakan ia datang pada malam hari. Kemungkinan dia datang pada malam hari itu karena takut dengan sesama rekannya yang memusuhi Tuhan Yesus. Kemungkinan besar seperti itu ya. Tetapi itu suatu bentuk kerendahan hati. Nah,
Tetapi apa jawab Yesus? Tuhan Yesus yang tahu sekali bahwa dia itu pengen tahu bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Ternyata itu saja, kebaikan, kesalehan itu tidak cukup. Karena apa? Karena kebaikan dan kesalehan itu adalah hasil usaha manusia. Itu sesuatu yang dilahirkan dari daging. Nah, sesuatu yang dilahirkan dari daging itu adalah bersifat daging. Itu hanya usaha manusia. Dan itu di hadapan Tuhan, walaupun sebaik apapun yang bisa diusahakan manusia, itu hanyalah seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu kita bisa tahu di Yesaya 64 ayat 6. Di situ dikatakan, demikianlah kami sekalian itu seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Roma 3 ayat 10 dan 11 itu, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya. Jadi kalau bukan kebaikan jadi apa? Orang yang diselamatkan itu adalah orang yang dilahirkan dari air dan roh, seperti di ayat yang 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, kelahiran oleh roh atau dilahirbarukan, ya, dilahirbarukan, itu merupakan pekerjaan roh. Itu suatu misteri. Kita tidak tahu mengapa Tuhan itu melahirbarukan kita, mengapa memilih kita, bagaimana Tuhan melahirbarukan kita. Itu suatu misteri, kita tidak dapat mengertinya. Ya, seperti dikatakan itu seperti angin yang kita tidak tahu dari mana datang dan tidak tahu kemana pergi. Tapi kita bisa mendengarkan suaranya. Apa artinya? Tapi kita bisa mendengarkan suaranya, berarti kita bisa mengerti, kita bisa merasakan. Misteri, tapi kita bisa merasakan. Makanya kita bisa mengevaluasi, apakah kita itu termasuk orang yang sudah diselamatkan. Seperti pertanyaan yang saya sebelumnya tidak pernah pikir itu. Ya. Nah itu pekerjaan roh. Kalau pekerjaan roh berarti tidak ada toh yang kita lakukan, tetapi tidak demikian. Tetap ada yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan itu? Yang kita harus lakukan itu adalah percaya, mengaku percaya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tanggung jawab kita adalah mengaku percaya. Tapi kita juga harus sadar juga bahwa jikalau kita itu mengaku percaya itu juga bukan karena kita. Itu juga semata-mata adalah anugerah Allah. Itu seperti juga yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus ketika Simon Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapa-Ku di surgalah yang menyatakan hal itu. Ya. Jadi, apakah kita adalah orang yang diselamatkan? Kalau kita pernah bertobat, ya, pernah mengaku percaya, maka kita itu termasuk orang yang diselamatkan, ya. Tetapi jangan kita juga berpuas diri hanya karena kita sudah mengaku, terus kita merasa aman bahwa saya itu sudah diselamatkan seperti konsep saya dulu gitu ya. Maka kita harus mengevaluasi diri, mengoreksi diri, apa tandanya ya yang membuat kita tahu bahwa kita itu adalah orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dilahirkan dari roh. Ada tanda-tandanya dari perikop ini
itu paling tidak ada 2 hal yang bisa membuat kita itu mengevaluasi apakah kita itu termasuk orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dilahirbarukan, yang merupakan anggota kerajaan surga. Yang pertama apa tandanya? Yang pertama tandanya adalah selubung yang menutupi mata hati kita itu terbuka. Ya, sehingga apa? Sehingga kita mampu mengerti kebenaran, ya, mampu melihat kebenaran atau mampu mengerti firman, mampu melihat kebenaran, melihat kebenaran, dan di dalam firman itulah kita itu bertemu dengan Tuhan. Seperti contohnya Lydia, ya, di dalam Kisah Rasul ada Lydia, si penjual kalin ungu, ya, itu. Nah, di situ tuh dikatakan bahwa Tuhan membuka hati Lydia, membuka hatinya sehingga ia itu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jika Tuhan tidak membuka hatinya, maka Lydia itu tidak mampu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, ya. Kalau orang yang belum dilahirbarukan itu mata hatinya tertutup. Seperti yang terjadi di Nikodemus. Siapa sih Nikodemus itu? Nikodemus itu kan pengajar. Ya, tahu banyak tentang kitab suci. Ya, tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus? Ya, dikatakan di ayat 10, jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal yang seperti ini?" Kenapa kok Nikodemus itu tidak mengerti? Ya karena selubung mata hatinya itu masih tertutup. Padahal ya, di dalam kitab suci itu konsep tentang kelahiran baru, dilahirkan kembali itu sudah ada. Yaitu tercatat misalnya di Mazmur 2 ayat 7. Di situ dikatakan, "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan hari ini." Tapi Nikodemus nggak tahu itu. Sehingga dia bertanya, masa gimana Tuhan? Sudah tua masa dilahirkan kembali? Karena masih tertutup. Jadi cara ngelihatnya itu masih cara ngelihat duniawi. Dia nggak bisa melihat itu hal-hal surgawi, nggak bisa melihat. Nah, aplikasinya itu apa di dalam kehidupan sehari-hari? Mengerti akan firman itu artinya itu klik. Pernah nggak di dalam pengalaman hidup kita ya? Mungkin banyak firman yang kita ketahui tapi yang klik. Klik itu artinya menyentuh hati kita dan tertanam di hati kita. Menjadi rema. Ketika firman itu kita mengerti, klik dan tertanam di dalam hati kita, ya, maka kita itu bertemu dengan sang firman itu. Ketika kita bertemu dengan sang firman itu, maka hati kita itu dipenuhi sukacita surgawi. Ucapan syukur yang melampaui segala akal. Karena kita bertemu dengan sang firman, sang pemberi berkat, sang pelindung, sang pemelihara, sang yang menemani. Dan itu melampaui segala keadaan yang kita itu alami. Apakah kita sedang susah atau sedang senang, apakah uang kita sedang banyak atau sedang dikit, apakah kita sedang tidak punya masalah atau punya masalah, melampaui hal itu semua. Karena ketika kita itu mengerti firman, maka surga itu hidup di dalam diri kita. Ya, ada seorang penulis Rumania, seorang jurnalis bernama Nicoleta Valerii Grosu. Ya, dia itu seorang anti komunis, orang Rumania, ya, jurnalis. Nah, dia ditangkap dan dipenjara karena dia anti komunis. Jadi ditangkap oleh komunis, ya, dimasukkan di dalam penjara seperti kamp konsentrasi. Ya. Nah, di penjara itu juga enggak mudah. Sulit sekali, dia mengalami tekanan, disiksa sampai kesakitan luar biasa. Karena apa? Karena dia ditanya siapa teman-temanmu, karena dia itu anti komunis dan dia itu anggota partai
demokratik. Ya. Waktu itu Rumania itu yang berkuasa itu adalah komunis. Dia ditanya siapa temanmu, tapi dia tutup mulut. Karena begitu dia ngomong maka teman-temannya itu semuanya ditangkap. Dan karena dia tutup mulut maka dia diseksa itu habis-habisan. Ya. Nah, tapi dia itu dibesarkan di tengah keluarga Kristen. Ketika dia di dalam penjara, jadi di dalam penjara ini sulit sekali. Kalau makan itu tidak boleh sambil duduk, harus sambil jalan. Jadi harus jalan seperti itu. Kalau tidur tidak boleh menghadap dinding. Jadi di dalam penjara pun itu diatur, di dalam selnya itu diatur. Dia menempati sel nomor 24. Nah, ketika dia di dalam penjara itu, jadi dia ingat ketika masa kecil baca Mazmur ya, ada sebagian Mazmur-Mazmur yang dia ingat. Dia mencoba mengingat-ingat firman ya, yang dia baca Mazmur itu. Nah, pada suatu saat dia itu dikirimin ransum ya, kan dikasih makan gitu. Nah, makanannya itu sebangsa kayak apa itu namanya? Lupa saya namanya. Tapi di dalamnya itu ada bijinya. Nah, dia makan itu, kemudian bijinya itu mungkin seperti biji sawo gitu ya, yang ujungnya itu lancip. Dia simpan, dia taruh di bawah bantal. Nah, sipir penjara itu mengatakan, "Loh, kok bisa bijinya nggak ada? Saya telan. Saya kebiasaan kalau makan sekalian telan biji." Padahal apa yang Nicoleta ini lakukan, dia ketika sipirnya sudah pergi, dia mulai mengorek-ngorek dinding daripada dinding penjara itu, kamarnya itu, dia tuliskanlah Mazmur yang dia ingat di dalam penjara. Jadi tiap hari itu, hari-harinya itu dipenuhi dengan dia membaca Mazmur, menyanyikan pujian dan menuliskan ayat-ayat itu di dalam tembok. Seperti itu, ya. Nah, sehingga dia bisa melalui hari-harinya itu dengan tersenyum. Dia jalan, kan disuruh mondar-mandir kalau di kamar itu, ya. Mondar-mandir itu sambil senyum gitu, sampai sipir penjara itu heran lihat dia. Suatu saat dia dipindah ke barak yang lebih besar. Kalau ini dia sendirian di sel 24, dia dipindah di barak yang besar, kemudian ditanya oleh teman sebarak yang isinya lebih banyak orang ya. "Kamu dari kamar nomor berapa?" 24. "Dari kamar nomor 24, katanya seperti itu. Nah, si temannya itu bilang, sipir penjara itu bilang, itu orang yang di sel 24 itu gila. Karena apa? Karena dia senyum-senyum sendiri. Dia senyum-senyum sendiri itu karena apa? Karena dia itu menuliskan Mazmur dan mengenang Mazmur. Itulah ya, dia mengerti firman itu. Jadi di dalam segala keadaan dia itu bisa bersukacita ya, karena dia hidup di dalam kekalan. Surga itu hadir di dalam kehidupan dia. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, untuk mengerti firman Tuhan yang seperti ini, tidak dibatasi oleh betapa pinter atau bodohnya kita. Tidak dibatasi oleh pendidikan. Entah IQ kita cerdas atau IQ kita itu biasa saja bahkan rendah. Entah pendidikan kita profesor atau tidak sekolah. Entah status kita itu kaya raya atau kita tidak punya uang. Semuanya itu sama, mempunyai kesempatan yang sama. Kita bisa mengerti firman Tuhan itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Berapa banyak firman Tuhan itu yang kita mengerti, yang membuat hati kita itu dipenuhi ucapan syukur, dipenuhi sukacita surgawi, dan emosi-emosi yang positif, emosi-emosi surgawi. Itu yang pertama. Jadi selubung mata hati itu jadi terbuka. Yang kedua adalah orang yang diselamatkan itu menyukai terang. Tetapi orang yang belum diselamatkan itu membenci terang. Ya. Yang selamat itu datang pada terang. Tetapi yang belum diselamatkan itu dia menyukai kegelapan. Suka di dalam kegelapan. Nah, apa artinya datang pada terang, menyukai terang? Terang itu adalah ketika kita itu bertemu dengan firman. Firman Tuhan itu kan mengatakan firman itu seperti pedang
bermata dua. Sehingga ketika kita itu bertemu dengan sang firman itu, mau tidak mau, maka kita itu akan diterangi, diselidiki, maka kita itu mulai mengenal dosa-dosa kita. Ya. Kita mengenali dosa-dosa kita, dan justru ketika kita mengenali dosa-dosa kita, ya, maka kita itu ada permohonan ampun kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan karena begitu besarnya dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita itu ditunjukkan, disadarkan akan dosa-dosa kita, ya, tapi justru pada saat itu kita itu juga mengucap syukur karena semakin besar kita itu menyadari ya dosa-dosa kita itu besarnya seperti apa, semakin kita itu mengucap syukur karena kita yang berdosa seperti ini, Tuhan itu begitu mengasihi kita, Tuhan itu mengampuni kita. Oleh karena itu orang-orang yang sudah diselamatkan ya, pengalaman diselidiki oleh Tuhan, kemudian ditunjukkan dosa-dosanya gitu ya, dan merasa dikasih oleh Tuhan, membuat dia itu juga ingin terus diselidiki oleh Tuhan. Makanya tidak heran bukan, pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, itu pemazmur itu selalu minta kepada Tuhan, selidiki aku ya Allah, kenallah hatiku. Ujilah aku ya Allah dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya. Jadi selalu minta Tuhan itu untuk menyelidiki hati, pikiran, dan tingkah laku sudah benar enggak sih Tuhan? Apakah aku itu menyakiti hatimu? Tetapi kalau orang yang belum diselamatkan suka berkanjang di dalam dosa, nggak tahu lagi bahwa itu dosa. Aplikasinya apa? Apakah kita itu mempunyai hati yang rela ditegur? Kalau orang yang belum diselamatkan itu seringkali ya, walaupun kadang-kadang bisa jadi kalau kita ditegur itu ya dosa-dosa kita ngelawan duluan. Tapi ujung-ujungnya kalau kita bisa terima itu menunjukkan. Tapi ada orang tuh yang keras kepala, tegar tengkuk, sudah dinasehatin, ditegur, nggak peduli misalnya, masih tertutup. Tapi kalau selubung mata hatinya itu sudah terbuka, maka justru dia sangat bersyukur sekali kalau ada orang yang menegur, menasehati, ini loh apa yang kurang di dirimu, apa yang dosa yang ada di dalam dirimu itu ya. Malah bersyukur kita. Karena kita sadar sekali bahwa kita itu manusia lemah. Di dalam diri kita itu banyak blind spot yang kita itu tidak akan pernah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah, bahwa itu adalah sesuatu yang menyakiti orang lain. Nggak akan pernah tahu. Jadi bersyukur sekali. Nah, jadi bagaimana dengan kita semua? Dua hal tadi tandanya. Apakah kita itu selubung mata hati kita itu terbuka? Berapa banyak yang kita mengerti? Betapa bahagianya hidup kita jikalau banyak firman Tuhan yang kita mengerti. Apapun kondisi kita saat ini, karena kehadiran Tuhan itu sendiri, ketika ketemu Tuhan itu sendiri, ya, itu sesuatu yang luar biasa, jauh lebih berharga dari apapun juga. Sehingga kita itu seperti ini, bisa seperti Nikoleta tadi. Nah, orang-orang yang seperti ini, kita coba koreksi diri kita. Seberapa banyak kita itu suka dinasehati akan dosa-dosa kita. Di dalam doa-doa kita, selain kita doa misalnya minta kekuatan dari Tuhan, minta dikabulkan dalam hal apa saja yang menjadi pergumulan kita, adakah doa-doa seperti permazmur, selidiki aku ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku apa sih dosa-dosaku yang mungkin aku belum mengerti, tunjukkanlah kepadaku. Apakah ada hal-hal yang seperti itu juga di doa-doa kita? Nah, kalau hal-hal
hal-hal seperti itu menjadi gaya hidup kita, maka kita semakin hari, karena semakin kita itu datang pada terang, kan tadi dikatakan datang pada terang, datang kepada terang, maka kesadaran kita akan dosa-dosa kita itu juga semakin besar, sehingga kita itu juga semakin bersyukur gitu, karena semakin merasakan betapa Tuhan itu mengasihi kita karena sudah mengampuni kita. Akibatnya apa? Akibatnya kita juga bisa lebih mengasihi orang lain, karena ketika kita melihat orang lain yang tidak lovable ya, yang menjengkelkan ya, yang membuat kita marah, kita itu punya belas kasih Allah. Sehingga apa? Sehingga juga ada perubahan hidup. Seperti Nikoleta ini sendiri. Nikoleta itu menjadi berkat, sehingga suatu saat ketika ini ya kumpul gitu di antara tahanan-tahani, ada satu orang tuh tiba-tiba itu dia itu apa? Dia itu menyanyikan mazmur. Dia itu hafal mazmur, ngomong gitu ya. Kemudian heran kan, wah ini kok ada satu tahanan tuh kok itu menyanyikan mazmur itu begitu indah. Kemudian dia cerita, tahu enggak saya dapatkan ini dari mana? Saya dapatkan ini karena saya menempati satu sel di mana dindingnya itu ada tulisan tulisan mazmur. Terus ditanya sama Nikoleta, kamu di bangsal nomor berapa? 24. Nah, itu adalah bangsal tempat Nikoleta tadi itu. Dan di dalam ketika mereka itu di penjara, ya Nikoleta itu semakin bisa menerima orang lain. Bahkan suatu saat dia itu harus menggantikan temannya itu untuk dihukum. Karena dia itu minta temannya untuk temannya kasih makan ke sel yang diisolasi. Terus dia ketangkep, tapi dia mau dihukum, tapi dia yang maju, biar saya yang dihukum, karena saya yang nyuruh. Dia menjadi, Nikoleta itu menjadi berkat. Nah seperti itulah ya. Biarlah kita semua pada pagi hari ini ya, kita tidak take it for granted dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi kita terus gitu ya, bertanya kepada diri kita, betul kamu sudah diselamatkan? Tandanya apa? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan bukan saja menyelamatkan kami, tetapi Tuhan menyediakan segala macam cara supaya kami bisa mengerti bahwa kami itu sudah diselamatkan. Tuhan menyediakan segala macam cara supaya kami bukan hanya tahu bahwa kami sudah menjadi anggota kerajaan Allah, tetapi kami meskipun kami masih di dunia, tetapi kami juga sudah bisa menikmati bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah itu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Asfi yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberi persembahan. Mari kita bersatu hati berdoa untuk persembahan. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari kami bisa datang ke rumah-Mu, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Itu semua anugerah dari-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, Ibu Sri Tuhan, kesehatannya, pelayanannya dan keluarganya. Dan juga Tuhan, sekarang tiba waktunya untuk memberi persembahan. Kau juga berikan kami hati yang sukacita untuk memberi dan layakkan persembahan kami, sehingga untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.叫骂着聪明，生命间缓缓然一息。他奇妙的手常护卫着我，领我走向光明。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。
我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哦，主，你那奇妙的双手。哦，主，你那慈爱的双手。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。阿们，谢谢大家的奉献，愿神祝福你们。Saat ini kita akan menyaksikan tayangan video klip dari Revo. Kita persilakan. Mana ya? Sedih. Tapi Lo ngapain bre? loh, ini nih gue lagi pusing banget. Gue lagi mikirin jurusan yang bagus buat gue. Ntar dulu, bukannya jurusan cuma ada di Dragon Ball ya? Jurus kamu. Bukan jurus itu. Oh bukan? Apa tuh? Berarti jurusan apa tuh? Jurusan buat kuliah gue nanti. Jurusan buat kuliah, oke. Banyak deh gue pengen masuk jurusan ini. Nah, Tapi orang tua gue nyuruh jurusan perkuliahan. waduh. Kayaknya lihat nih, wah lu tertarik sama sastra Cina kayaknya ya. Apa sastra Cina, Banyak sih nih. apa agama, begini ya? Waduh, jadi lu bingung nih kira-kira. Bingung. Dan lu juga ada dekat-dekat SMA 3 ya, udah mau lulus ya? Udah mau lulus sekarang lagi. Makanya waktu udah mepet banget. Pilihan banyak banget pilihan yang mau gue ini. Tapi nggak tahu mana yang paling baik. Kasihan anak ini. Anda ingin seperti dia, mengalami nasib yang sama seperti yang terpuruk. Anda mungkin memiliki pergumulan yang sama dengan anak ini. Anda ingin mengenal jawabannya, atau mungkin Anda masih pusing mengambil jurusan kuliah yang mana? Karena kelemahan saya ini, kelebihan saya ini, jurusan saya di mana? Apa kira-kira panggilan Tuhan dalam kehidupan saya? Ingin menjadi apa? Ingin bekerja seperti apa? Mungkin pertanyaan itu terus menjadi perenungan kita siang dan malam di kamar mandi maupun di kamar tidur. Kiranya dalam sebulan ke depan kita mengadakan webinar dan teman-teman kita undang Revolusi Youth mengundang teman-teman semua untuk bergabung bersama dengan kita di webinar dengan bertemakan bagaimana mengenal panggilan Tuhan dalam hidup saya. Bagi teman-teman ingin tertarik bergabung, akan ada Google Form yang tersedia. Dan webinar tersebut akan dilaksanakan di 3 April di hari Minggu jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Silakan teman-teman langsung berhenti, pause, langsung lingkarkan tanggalnya, siapkan snack ataupun minuman untuk menonton webinar karena pembicara yang akan kita undang juga pembicara yang bukan kaleng-kaleng, yaitu Evangelist Harry G. Teman-teman, ajak teman-teman di sekolah, teman-teman di kuliah, teman-teman grup WhatsApp keluarga untuk bergabung bersama dengan kita di webinar di tanggal 3 April. Tadi ada orang di sini. Kemana nih? Break. Ya, terima kasih Ibu Asri, sudah lama kita nggak ketemu ya. Ya, salam sehat, puji Tuhan. Hari ini kita muncul lagi. Teman-teman, saudara-saudara yang mungkin di dalam lihat tayangan, saya pikir kita sekarang sudah tidak begitu khawatir lagi dengan pandemi ya, dan akan menjadi epidemi. Sesungguhnya kalian yang lihat di rumah itu sudah boleh langsung ke gereja, jadi on-site. Bagaimanapun juga suasananya pasti tidak sama. Kalau kita lihat sesuatu di rumah, kita ikutin kebaktian di gereja, itu beda sekali.
Karena situasinya, kondisinya, keadaan kita sungguh-sungguh kalau di dalam gereja itu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita di rumah tidak bisa begitu konsentrasi, ya. Jadi oleh sebab itu saya menghimbau saudara kalau memang yang sudah bisa datang ke gereja, sebaiknya datang ke gereja. Hanya dengan protokol saja. Karena semuanya juga hampir sudah divaksin 2 kali, bahkan juga ada yang sudah di booster. Jadi saya pikir aman, ya. Kita pagi hari ini menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tadi saya juga di bawah juga memikirkan, apakah saya yakin saya sudah diselamatkan? Jangan sampai nanti kalau ketemu sama Tuhan Yesus di Matius, itu sangat terkenal ayatnya, saya tidak mengenal engkau. Sedih deh, pada saat itu sudah kita nggak bisa lagi bilang saya mau balik lagi, mau bertobat, mau menjadi orang yang benar, sudah terakhir. Jadi saya kira saat-saat ini memang Tuhan terus ingatkan kita, ya. Dan saya yakin semua kita yang ada di sini satu hari pasti meninggal. Tidak ada satupun yang akan tersisa di sini. Jadi you yakin gak you sudah selamat? Hidup ini serius loh, bukan bilang yang tua jalan dulu, enggak. Yang muda juga bisa jalan dulu. Ya, betul ya? Jadi saudara, saya kira pagi hari ini kita diingatkan. Kita juga nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Betul ya? Kalau dipanggil sama Tuhan, kalau dipanggilnya sama setan, bagaimana? Jadi saudara, pagi hari ini memang satu tantangan yang sangat berat untuk kita semuanya. Apakah you yakin you sudah selamat? Memang sih ngomongnya begitu. You diselamatkan karena iman. Benar, karena iman, karena percaya kepada Tuhan Yesus. Betul kan? Tetapi ingat, iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Mati saudara. Iman tanpa ada perbuatan mati. Perbuatan you seperti apa? Nah saya berkali-kali kasih tahu sama kalian, setiap orang yang berdosa dia pasti tahu itu berdosa. Setiap orang melakukan sesuatu dia tahu itu enggak proper, itu enggak cocok. Ya, seringkali misalnya lah, contohnya saja, ada seorang pengemis lewat, ya. Saya lihat hatinya tergerak karena saya tahu dia memerlukan uang. Hati sudah tergerak, tetapi saya tidak bergerak. Sesudah lewat, Roh Kudus, hati nurani kita mulai menegur. Kenapa you tadi tidak memberikan? Ada nggak saudara pernah mengalami seperti itu? You rasanya nyesal. Kenapa saya tidak berbuat baik? Itu soal pengemis. Yang masih bisa besok ketemu lagi dia di lampu merah yang sama, saudara masih bisa bantu lagi ya, bisa ulangin lagi. Tetapi ada hal yang the first and the last. Pertama kali dan yang terakhir kali. You jangan pikir you bisa hidup 2 kali, enggak. Hidup you cuma 1 kali. Dan sesudah itu diadili, kata firman Tuhan. Jadi saya sangat berharap jangan sampai ada yang kalau diadili di sini turun ke bawah, ke akhirat, ke neraka. Jangan saudara. Apakah you yakin you sudah diselamatkan? Itu harus ditunjukkan dengan hidup di dalam terang. Betul? You suka akan terang itu. Biasanya kalau orang berdosa itu kan di dalam apa? Ya harus gelap-gelap, gak bisa terang-terang kan. Lebih suka ke gelap. You selalu juga takut kalau ada kegelapan. Hati-hati ya, di sana gelap loh. Ya, hati-hati. Nah. Jadi konotasinya gelap itu, kegelapan itu adalah dosa, itu adalah yang melawan Tuhan. Saya tahu kita tidak gampang untuk melawan dosa. Tetapi puji Tuhan setiap kita itu sudah dipersiapkan, diberi Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam kita.
kita bisa bilang enggak. Dulu ya saudara ya, saya kasih tahu ya, waktu you belum di dalam Tuhan, you tidak punya kuasa, tidak bisa milih, you selalu ikut setan, berdosa. Tetapi sekarang, sejak you punya Roh Kudus, you bisa milih. Amin saudara. You pasti tahu, saya nggak mau berbuat dosa, you pasti bisa. Jangan bilang nggak bisa, jangan bilang. Kenapa? Tuhan setia, Dia jaga, Dia memberi kita kuasa. Tetapi kita bukan robot. Jadi kita dikasih pilih, mau pilih yang A atau pilih yang B, mau pilih yang baik atau mau pilih yang jahat. Ya, saya berdoa supaya kalian semuanya selalu ya pilih yang baik, pilih yang memuliakan Tuhan. Ya, pilih yang tidak menyakiti hati Tuhan. Saudara tahu nggak, kalau setiap kali kita berbuat salah ya, berbuat dosa ya, Tuhan kita, Yesus itu hatinya sangat sedih. Kenapa? 2 minggu lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Saudara tahu, engkau diselamatkan itu bukan dengan emas dan perak, itu nggak ada nilainya saudara. Itu hanya di bumi saja. Ya, engkau diselamatkan dengan darah Yesus, darah Allah sendiri yang mahal. Saudara bukan diberi grasi, tahu grasi, seperti seorang presiden, dia kalau memberikan grasi, memberikan amnesti, dia sendiri enggak kena dihukum. Bukan seperti itu. Saudara itu ditebus, ya hukumannya tetap jalan, Yesus yang disalib. Jadi itu substitute death. Mati yang digantikan, yuk jangan main-main dengan itu loh saudara. Jangan nanti terakhir baru, aduh sedih, aduh kenapa, waktu yuk kecewa, yuk sudah, saya bilang yang tadi, sudah bokyu, sudah gak tertolong. 2 minggu lagi kita akan ingat kematian, Jumat Agung Yesus disalib, itu betapa mengerikannya. Yesus sendiri pun juga takut pada saat itu. Kalau boleh cawan ini berlalu. Cawan itu murka Allah, dosa manusia, hukumannya yang Tuhan akan kasih kepada manusia itu dikasihkan kepada Yesus. Dia tahu itu, dia seram sekali, dia takut tapi kehendakmu yang terjadi. Itu karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan kita. Engkau selamat karena engkau percaya. Tidak binasa. Bukan mati ya, binasa. Kalau mati saudara pasti mati. Binasa. Oke, sen lao ping se. Pasti. Tapi ku ini jangan sampai. Sen lao ping se. Pasti. Semua manusia, semua binatang yang hidup semua ada ini. Karena sudah jatuh di dalam dosa. Sen lao ping se. Kenapa se? Karena sudah berdosa. Alam semesta sudah rusak. Tetapi ini masih ada satu yang paling parah. Ku. Ini Tuhan mengasihi. Tadi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Supaya engkau tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Gak main-main saudara. Itu mahal sekali. Jadi pagi hari ini kita ya diingatkan kembali satu PR yang penting. Apakah you yakin you sudah diselamatkan? Saya selalu ingat, saya selalu kasih tahu, jangan setiap minggu kita ketemu di sini, tetapi nanti di sana nggak ketemu. Ketemunya sama Yudas, Caukau, cilaka. Mari kita bangkit berdiri.你真伟大，你真伟大，何等伟大！我
我就是主。你真伟大，何等伟大！我灵歌唱赞美我救赎主。哈利路亚，哈利路亚！你真伟大，阿门。何等伟大！我灵歌唱赞美我救赎主。你真伟大，何等伟大！你真伟大，何等伟大！你真伟大，何等伟大。Sungguh ya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar. Amin. Engkau Allah yang rela mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kami umat manusia selagi berdosa. Tuhan, sungguh besar kasih setiamu kepada kami. Biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu yakin kami akan selamat. Amin. Yakin kami sudah selamat. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan. Ampuni kalau kami masih ada yang hidup di dalam dosa, berkanjang di dalam dosa. Tolong Tuhan, saat ini juga hamba berdoa supaya setiap jemaat-Mu diangkat dari dosa itu. Supaya boleh menikmati kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Supaya mereka semua yakin mereka diselamatkan. Amin. Tuhan, tolonglah Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, hamba berdoa anugerah-Mu berikanlah kepada kami. Supaya tidak ada satupun yang binasa. Seperti yang Engkau janjikan di Yohanes 3:16. Supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. 2 minggu lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Ya, Di mana Engkau mati di kayu salib. Sesungguhnya adalah untuk kami. Bukanlah dosa Engkau, bukanlah salahmu. Tetapi Engkau menggantikan kami. Janganlah kami luput lagi daripada anugerah keselamatanmu. Ya, Bapak. Tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, angkatlah kedua belah tanganmu. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, selamat hari Minggu.